kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mempelajari dan mengkaji sebagian dari ilmu agama. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Demikian juga memberikan kepada kita rahmat, ketenangan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajarinya, kecuali pastilah akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kemudian rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di atas langit sana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema atau pembahasan yang akan kita sampaikan atau kita pelajari bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini dan juga seterusnya di bulan Ramadan ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kajian hari Senin pada subuh, yaitu tafsir Al-Quran. Dan pada pertemuan yang terakhir dari kajian Senin pagi, kita telah sampai pada ayat yang ke-10 dari surat Al-Ghasyiyah. Ayat yang ke-10 dari surat Al-Ghasyiyah, yaitu firman Allah Ta'ala, fi jannatin 'aliyah. Orang-orang mukmin mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang tinggi. Sedikit memurajaah atau mengulang dari apa yang telah kita pelajari dari surat Al-Ghasyiyah, bahwa di dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua golongan, atau manusia pada hari kiamat nanti akan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah golongan ahlun nar, golongan orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah golongan orang-orang mukmin, yaitu ahlul jannah, para penduduk surga. Pada ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengabarkan kepada kita tentang ahlun nar, tentang para penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Allah mengabarkan bahwa mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang muram atau masam, wajah yang tertunduk penuh dengan kehinaan. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kemudian Allah sebutkan setelah itu beberapa azab yang akan menimpa mereka. Di antaranya adalah mereka akan mendapatkan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Kemudian ketika mereka lapar, mereka diberikan makanan dari dhari'. Tidak ada makanan kecuali dhari', yaitu makanan yang berduri, racun dan berduri. Yang makanan itu tidak akan mengenyangkan mereka dan tidak akan menghilangkan penderitaan mereka. Tapi justru minuman dan makanan yang diberikan kepada mereka hanya akan menambah azab dan siksaan bagi mereka. Wal'iyadzubillah. Ini kelompok yang pertama, yaitu ahlun nar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang ahlul jannah, yaitu dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Allah awali cerita tentang ahlul jannah dengan firman-Nya, wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari kiamat nanti akan terlihat berseri-seri. Wajah mereka terlihat berseri-seri, wajah yang ceria, cerah. Dan kecerahan dari wajah mereka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keimanan dan amal soleh mereka. Tingkat kecerahan pada wajah mereka sesuai dengan tingkat tingginya keimanan dan amal soleh mereka. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang pernah kita bacakan, bahwa Nabi SAW bersabda, kelompok yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah. Kelompok pertama, rombongan pertama yang dimasukkan ke dalam surga itu mereka seperti bulan purnama. Wajah mereka seperti bulan purnama, bersinar. Kemudian rombongan yang berikutnya, kelompok yang berikutnya yang masuk ke dalam surga, wajah mereka seperti bintang yang paling bersinar. Seperti bintang yang paling bersinar di langit sana. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini, wujuhu yawma idzin na'imah. Dan kecerahan, keceriaan dan kebahagiaan mereka dimulai dari sejak mereka masuk ke dalam alam kubur. Sejak mereka meninggal dunia, bahkan ketika sakaratul maut, mereka sudah mendapatkan kabar gembira. Mereka sudah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu terus berlanjut sampai mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan di dalam surga itulah kebahagiaan yang abadi. Kemudian pada ayat yang ke-10 yang kemarin kita baca pada pertemuan Senin pagi terakhir, Allah Ta'ala berfirman, fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga 'aliyah yang tinggi. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan surga yang tinggi ada 3 hal atau 3 makna. Yang pertama adalah 'aliyatul makan.
Surga itu tempatnya tinggi. Surga itu lokasinya berada di tempat yang tinggi, yaitu berada di Sidratul Muntaha. Seperti dalam surat An-Najm, "Indaha jannatul ma'wa." Fi Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Kemudian di Sidratul Muntaha, dan disitulah ada surga. Jadi surga itu lokasinya memang berada di atas langit yang ketujuh. Ini makna dari aliyatul makan. Jadi lokasi surga itu ada di atas, tinggi. Kemudian aliyatul qadar. Surga itu tinggi nilainya. Tinggi nilainya. Kalau dalam bahasa kita grade-nya tinggi. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'addallahu li'ibadihi shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang saleh, bagi hamba-hambanya yang saleh, mala ainun ra'at, suatu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Maksudnya adalah di dunia. Pemandangan itu yang kita lihat di dunia itu kan bertingkat-tingkat nilainya. Ada pemandangan indah tapi biasa. Kemudian ada pemandangan yang lebih indah lagi. Kalau pergi ke tempat yang lebih jauh lagi, mungkin dia akan melihat kenikmatan mata yang lebih tinggi lagi. Nah, kenikmatan surga, keindahan surga itu melebihi dari apapun yang pernah dilihat oleh manusia. Ini paling tinggi nilainya. Buah-buahan surga pun sama. Jeruk atau anggur, anggur itu tingkatannya, grade-nya macam-macam, grade A, B, C, D. Kita lihat anggur yang paling bagus kualitasnya di dunia, dan anggur yang ada di surga jauh lebih istimewa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam, tidak bisa dibayangkan dalam pikiran kita. Setinggi apapun kita membayangkan kenikmatan surga, maka tidak akan pernah terbayang. Dan surga jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bayangkan. Ini makna dari aliyatul qadar. Nilai kenikmatan yang ada di surga itu semuanya grade yang paling tinggi. Tidak ada yang melebihi tingginya. Dan ini sangat mudah dipahami oleh kita ketika kita membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang kenikmatan surga. Yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat atau banyak ayatnya, bagaimana mereka duduk di atas ranjang-ranjang atau di atas sofa-sofa yang indah, kemudian memandang pemandangan yang indah sambil memetik buah-buahan langsung tanpa harus berdiri untuk memetik. Kemudian ada minuman tersedia, segala macam minuman. Kemarin kita dalam hadis yang kita sebutkan bahwa pohon-pohonnya, batangnya semuanya terbuat dari emas, kerikil-kerikilnya adalah mutiara dan berlian. Seandainya kita mau membuat simulasi surga dengan barang-barang yang ada di dunia pun, saya kira tidak ada yang sanggup. Kita membuat simulasi surga
seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dengan barang-barang yang ada di dunia. Kayaknya belum pernah ada yang bisa, dan tidak ada yang sanggup. Itu dengan barang-barang yang ada di dunia, berlian di dunia, emas di dunia. Kita buat pohon, satu pohon saja dengan batang emas, berapa kilo yang akan kita habiskan. Nah, barang-barang itu, benda-benda itu di surga nanti jauh lebih tinggi nilainya daripada apa yang ada di dunia. Kemudian makna dari aliyah yang ketiga adalah aliyatu al-manzilah. Aliyatu al-manzilah, kedudukan yang tinggi. Maksudnya adalah mereka akan diberikan kedudukan yang tinggi di dalam surga, karena surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu memiliki kedudukan-kedudukan. Semakin tinggi keimanan dan semakin tinggi amal soleh seseorang di dunia, maka dia akan menempati surga yang paling tinggi. Dan a'lal jannah adalah firdaus. Surga yang paling tinggi adalah surga firdaus. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul jannah." Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah surga. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Fa innahu awsatul jannah wa a'laha. Karena sesungguhnya firdaus adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Fi jannatin 'aliyah. Ini beberapa makna atau penafsiran dari firman Allah Ta'ala, fi jannatin 'aliyah. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menceritakan kepada kita sebagian dari kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh penduduk surga. Allah Ta'ala berfirman, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga laghiyah, perkataan-perkataan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Di dalam surga, fiha, di dalam surga, mereka orang-orang mukmin tidak akan mendengar kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia dalam kehidupan kita tentu kita sering mendapati atau mengalami mendengar suara-suara yang sangat mengganggu. Entah itu suara dari orang lain atau suara benda apapun, suara binatang yang sangat mengganggu kita, yang tidak kita sukai, atau bahkan mungkin ucapan-ucapan kotor yang kita dengar dari orang-orang sekeliling kita, yang kita risih dengan suara-suara tersebut. Maka semua itu nanti tidak akan dialami di surga. Semua suara-suara yang mengganggu, suara-suara yang ketika kita sedang istirahat kita terganggu, ketika kita sedang belajar terkadang ada suara-suara yang mungkin mengganggu. Yang mengganggu itu belum tentu buruk. Mengganggu belum tentu itu suatu hal yang buruk. Barangkali hanya karena momennya saja yang tidak pas. Misalnya karena ada bangunan atau ruang kelas, sedang belajar di kelas, tapi suara tukang dangdeng, suara molen dan lain sebagainya sedang membangun ruangan yang lain di sebelah. Itu kan mengganggu, walaupun itu juga bukan suatu hal yang buruk. Dan kondisi-kondisi yang lain yang kita ingin mendapatkan ketenangan, tapi kita terganggu dengan suara orang yang marah-marah atau suara orang yang mengumpat dengan ucapan-ucapan yang buruk. Itu semua kita dapatkan di dunia.
Tapi di akhirat kata Allah Ta'ala, la tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak akan mendengar satu kata pun atau satu suara pun yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Artinya semua yang mereka dengar adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Manfaat itu, kalau kata Al-Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, dalam tafsir beliau Aisyatut Tafasir, ketika beliau menjelaskan makna manfaat yang dinamakan dengan manfaat, yaitu adalah kullu ma yasurru wa la yadhurru, sesuatu yang menyenangkan dan tidak membahayakan. Itu yang namanya manfaat. Segala sesuatu yang menyenangkan kita, buat kita senang, dan juga la yadhurru, tidak membahayakan. Kan enten niku sesuatu yang menyenangkan tapi berbahaya, maka itu bukan manfaat. Menyenangkan tapi membahayakan, atau sesuatu yang tidak membahayakan tapi kurang menyenangkan, nggak berbahaya tapi tidak menyenangkan, maka itu juga bukan suatu manfaat. Nah, sesuatu dinamakan manfaat apabila dia membuat kita senang, dan yang kedua tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan di dunia maupun di akhirat. Di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kadang-kadang barangkali itu tidak membahayakan di dunia. Orang dapat bonus, saya misalnya dapat bonus dari bank, yaitu uang bunga tambahan dari tabungan. Menyenangkan karena nilainya banyak, sangat menyenangkan. Tapi apakah itu manfaat? Jawabannya adalah tidak, karena itu adalah uang yang diharamkan, uang yang haram. Nah, uang bunga atau uang riba itu uang yang haram. Maka meskipun menyenangkan, maka itu tidak dikatakan manfaat, karena membahayakan. Di dunia nggak membahayakan karena itu legal. Tidak ada hukum yang melarang kita untuk mengambil uang riba. Tapi ada hukum Allah, ada hukum syariat yang membatasi dan mengharamkan uang riba. Sehingga kalau kita konsumsi, maka kita akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh hal yang menyenangkan tapi membahayakan. Sedangkan manfaat, suatu yang menyenangkan dan tidak membahayakan. Maka semua yang didengar oleh ahlul jannah adalah sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka. Satu, menyenangkan hati. Yang kedua, tidak akan memberikan mudarat. Disebutkan dalam hadis yang lain, ya, kalimat yang sering didengar adalah tasbih, tahlil, tahmid, kalimat dzikir, kalimat-kalimat thayyibah yang akan dibaca atau diucapkan oleh penduduk surga. Kemudian seandainya ada khitab atau ucapan-ucapan yang diberikan kepada mereka, sifatnya adalah pujian, sanjungan, kemudian kabar gembira dan lain sebagainya. Kita baca keterangan dari penulis. Beliau mengatakan, la tasma'u fiha laghiyah, la tasma'u fi hadhil jinani kalimat lahwin wala batil. Jadi mereka penduduk surga, di dalam surga ini mereka tidak akan mendengar satu kalimat lahwin. Lahwin itu kalimat yang sia-sia, kalimat yang tidak berfaedah.
kata-kata yang tidak bermakna. Wala batilin, dan tidak pula kalimat yang mengandung kebatilan, kalimat yang mengandung kesesatan dan kebatilan. La tusma'u fiha sibabun wala syata'im, tidak akan terdengar cacian ataupun celaan. Di dalam surga itu tidak akan terdengar yang namanya sibab. Sibab itu celaan. Wala syata'im, dan tidak pula cacian, hinaan dan lain sebagainya. Wala tusma'u fiha ithmun wala zur. La tusma'u fiha ithmun wala zur, atau wala tasma'u fiha, harusnya ithman wala zuran, dan mereka tidak akan mendengar ithm, kata-kata yang mengandung dosa, wala zur, ataupun sama artinya, kata-kata dosa atau kata-kata yang mengandung kedustaan, kepalsuan. Tidak ada kata-kata dosa, tidak ada kata-kata yang mengandung kebohongan, kedustaan, dan tidak ada pula celaan-celaan ataupun cacian, makian, hinaan dan lain sebagainya yang sehari-hari mungkin kita dengar di dunia, dan kita mungkin terkadang risih. Ada juga yang tidak risih karena sudah saking terbiasa mendengar kata-kata tersebut. Tapi di akhirat nanti tidak ada yang terdengar kecuali kata-kata yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat ke-25 dan 26. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Di dalam surga nanti mereka tidak akan mendengar laghwan, tidak akan mendengar kata-kata yang tidak berguna, wala ta'thima, dan tidak pula mendengar kata-kata yang mengandung dosa. Lalu apa yang mereka dengar? Illa qilan salaman salama, kecuali yang mereka dengar hanyalah kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang salam, yang mengandung keselamatan, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menenangkan jiwa, menyenangkan kita. Tadi kita sebutkan mungkin berupa pujian, sanjungan, ataupun bahkan kabar gembira yang mereka dapatkan. Dalam surat Al-Waqiah ayat 25 dan 26. Wa qala subhanahu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Mereka di dalam surga tidak akan mendengar laghwan, kalimat-kalimat yang sia-sia, yang tidak berfaedah, illa salama, kecuali yang mereka dengar adalah kalimat keselamatan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya, dan mereka akan mendapatkan rizki atau rizki untuk mereka di dalam surga akan datang kepada mereka bukratan wa ashiyya, akan datang kepada mereka bukroh. Bukroh itu di waktu pagi, wa ashiyya, dan di waktu petang. Pagi dan sore, pagi dan petang akan datang kepada mereka rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, setiap pagi dan setiap sore. Bukan mereka yang mencari. Kalau di dunia rezeki harus dijemput, dengan istilahnya begitu. Kita diperintahkan untuk berusaha, walaupun rezeki itu akan datang dari Allah Ta'ala, tapi kita diperintahkan untuk mencari, bekerja. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, menyebarlah di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Tapi kalau di surga
rezeki itu akan mendatangi mereka setiap pagi dan setiap petang. Ini makna dari la tasma'u fiha laghiyah, bahwa mereka tidak akan mendengar di surga kecuali kalimat-kalimat yang baik dan bermanfaat. Jam pinten iki kula ngoten. 5.44. Baik. Fi hadhil jinan, kita lanjutkan kata penulis rahimahullah, fi hadhil jinanil 'aliyati uyunun jariyah. Di dalam surga-surga yang tinggi ini terdapat uyunun jariyatun, mata air yang mengalir. Di dalam surga yang Allah siapkan untuk orang-orang mukmin terdapat uyunun jariyah, mata air yang mengalir. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang berikutnya, fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Setelah membahas tentang suara, karena telinga pun ada kenikmatannya sendiri. Setelah membahas kenikmatan tentang pendengaran, bahwa mereka tidak akan mendengar kecuali hal-hal yang baik, hal-hal yang mereka sukai, kemudian Allah beralih kepada nikmat yang lain, yaitu fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu terdapat mata air yang mengalir. Air adalah nikmat yang paling kita butuhkan di dunia ini. Nikmat dunia yang paling kita butuhkan adalah air. Di antara nikmat-nikmat yang paling kita butuhkan adalah air. Sekarang orang punya harta sebanyak apapun, kalau nggak ada air, ya nggak ada kehidupan. Makanan seenak apapun, ya harus ada airnya. Tapi kalau orang hidup dengan air saja, dia bisa bertahan tanpa makanan dan harta. Nah, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mukmin adalah air yang mengalir di surga. Innaha uyunun, kata Asy-Syaikh rahimahullah, sesungguhnya mata air di surga itu ada banyak. Innaha uyun. Uyun itu bentuk jamak. Jadi mata air yang ada di surga itu ada beberapa. Ada banyak, bukan hanya satu. Dalam surat Al-Insan ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, Ainan fiha tusamma salsabila. Ada sebuah mata air di dalam surga yang dinamakan dengan salsabila. Ada sebuah mata air yang namanya adalah salsabila. Wa ainan tusamma at-tasnim. Wa ainan tusamma at-tasnim. Dan ada mata air yang lain yang dinamakan dengan tasnim. Nama mata airnya. Ada salsabila, kemudian ada mata air yang dinamakan dengan tasnim. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, kama qala ta'ala, wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran dari minuman itu berasal dari mata air yang bernama tasnim. Campuran minuman yang disediakan untuk mereka, orang-orang atau penduduk surga, berasal dari mata air yang bernama tasnim. Kata sebagian ahli tafsir, tasnim ini adalah asyrafu syarabi ahlil jannah, minuman penduduk surga yang paling istimewa, yang paling tinggi.
Ainan yashrabu biha ainan yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum darinya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata air tasnim ini mata air yang diperuntukkan untuk al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrabun itu orang-orang yang Allah sebutkan as-sabiqun, orang-orang yang rombongan-rombongan pertama yang masuk ke dalam surga. Dan juga dalam ayat yang lain, ini tadi dalam surat Al-Mutaffifin, wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun, dari surat Al-Mutaffifin ayat 27 dan 28. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fihi ma ainani tajriyan, di dalam dua surga itu terdapat dua mata air yang mengalir. Dalam ayat yang lain dikatakan fihi ma ainani nadhakhatan, yang artinya sama. Di dalam surga itu terdapat dua mata air yang terpancar atau mengalir dengan deras. Ini makna tajriyan dan nadhakhatan. Ini keterangan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, fiha ainani tajriyan, di dalam surga itu terdapat mata air yang mengalir. Dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang air dalam surga, Allah menyebutkan tentang sungai. Ini yang sering kita dengar, bahwa tajri tahtahal anhar atau tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, atau pohon-pohon yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, sungai-sungai yang mengalir dalam surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 15. Itu ada 4 macam sungai. Allah Ta'ala berfirman, fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalam surga itu ada sungai-sungai 4 macam. Itu bukan jumlahnya ya, 4 macam, tapi jumlahnya banyak. Makanya Allah katakan dalam surga itu ada sungai-sungai min ma'in ghairi asin, sungai-sungai yang mengalir padanya air-air yang jernih yang tidak akan berubah. Air jernih yang tidak akan berubah. Tidak akan berubah warnanya, tidak akan berubah rasanya, tidak akan berubah aromanya dan lain sebagainya. Kita punya air jernih di dunia, air putih, air minum. Kita tinggalkan sehari, 2 hari, 3 hari, rasanya sudah berubah. Seminggu sudah berlumut, apalagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi air jernih yang mengalir di surga itu tidak akan berubah selama-lamanya. Mimma'in ghairi asin. Kemudian yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan ada sungai-sungai yang mengalir padanya susu. Anharum min laban, sungai-sungai dari susu. Jadi yang mengalir di sungai itu adalah air susu, bukan air putih. Susu kalau kita tinggalkan di luar kulkas setengah hari itu sudah basi. Kita khawatir nanti susunya akan basi. Allah Ta'ala katakan lam yataghayyar ta'muhu, min labanin lam yataghayyar ta'muhu, susu yang tidak akan berubah rasanya. Mengalir pada sungai itu susu yang tidak akan berubah rasanya. Jangan dibayangkan, diimani. Karena kita bayangkan bagaimanapun gak terbayang di dunia kita melihat sungai yang mengalir darinya air susu. Kalau warnanya susu sering susu coklat kalau habis hujan.
warnanya saja. Nah, susu yang mengalir di sungai surga itu tidak akan basi, tidak akan berubah. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Wa anharun min khamrin, dan sungai-sungai yang mengalir padanya khamr. Khamr, kalau kita artikan khamr, minuman keras. Tapi khamr di surga itu tidak sama dengan khamr di dunia. Kalau khamr di dunia itu penyakit, atau kenapa kita katakan penyakit? Karena menghilangkan akal, merusak akal. Orang minum mabok itu kan akalnya tertutup, hilang akalnya. Tapi khamr di surga tidak seperti itu. Khamr di surga tidak akan menimbulkan mabok. Tapi kenikmatannya lebih nikmat daripada khamr yang ada di dunia. Ladzatil lisyaribin, yang sangat nikmat bagi orang-orang yang meminum dari air khamr tersebut. Tapi khamr di surga. Kenapa Allah sebutkan khamr? Barangkali ada hikmah kenapa di surga itu ada khamr. Karena dari zaman dulu sampai sekarang, khamr itu termasuk minuman yang sangat menjadi idola. Tentunya bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman. Khamr itu salah satu minuman yang sangat diidolakan, diinginkan. Orang-orang mukmin, karena mereka beriman, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak minum khamr di dunia karena itu haram. Dulu sebelum diharamkan khamr, para sahabat mereka minum khamr. Sebelum pengharaman khamr, para sahabat mereka semuanya atau sebagian besar mereka minum khamr. Karena khamr adalah minuman sehari-hari mereka, minuman istimewa mereka. Bahkan ada sebuah kisah bahwa Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat mereka mengadakan jamuan makan bareng-bareng, kemudian setelah makan mereka minum khamr. Ketika mereka sedang pesta, makan dan minum, datang waktu sholat, azan. Maka setelah itu mereka pun sholat, masih dalam kondisi mabuk. Karena saat itu khamr belum diharamkan. Pada saat itu khamr masih belum diharamkan. Maka mereka sholat dan imam, salah satu menjadi imam, kemudian terjadi kesalahan dalam bacaan. Yang harusnya membaca dalam surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi dia malah membaca a'budu ma ta'budun, aku menyembah yang kalian sembah. Ini kesalahan yang sangat fatal, karena dia sholat dalam keadaan mabuk. Nah, setelah kejadian itu turunlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Ini belum diharamkan, hanya dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Artinya ada perintah mengurangi. Kalau mendekati waktu sholat, jangan mabuk, berarti terkurangi mabuknya. Ini belum pengharam, hingga akhirnya ada ayat yang mengharamkan secara mutlak, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ini di dunia. Jadi khamr itu termasuk minuman yang paling diinginkan oleh manusia di dunia. Sehingga orang-orang mukmin yang mereka bersabar di dunia, mereka menahan diri tidak minum khamr, Allah ganti dengan khamr yang lebih istimewa. Allah ganti dengan khamr yang lebih nikmat dan lebih enak daripada khamr yang di dunia, yaitu di surga nanti. Bahkan mengalir sungai isinya khamr, bebas orang mengambilnya untuk minum. Wa anharu min asalin musaffa.
Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sungai-sungai yang mengalir padanya asal madu, musaffa yang murni, madu murni. Dan tentunya grade-nya, kualitasnya jauh lebih baik daripada madu sebagus apapun yang ada di dunia. Di dunia ini saja kita dapati ada madu yang harganya jutaan, sekilo atau seliter harganya ratusan ribu bahkan jutaan. Dan asal jannah atau madu yang ada di surga kualitasnya jauh lebih tinggi dan lebih nikmat daripada madu yang ada di dunia. Jadi beberapa ayat yang berkaitan dengan ainun jariyah, mata air yang mengalir di dalam surga. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan di antara hikmah atau tujuan kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kenikmatan surga, yang pertama adalah agar kita beriman. Tujuan atau kewajiban kita terhadap ayat-ayat seperti ini yang menceritakan tentang surga atau neraka adalah agar kita beriman, kita percaya, kita yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Di antaranya adalah surga dan neraka. Ujian yang pertama adalah kita percaya atau tidak, karena itu semua adalah hal-hal yang di luar nalar kita. Ada sungai isinya air, sungai isinya susu, madu dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan oleh para ulama dengan mengumpulkan dalil-dalil tentang hal itu, dikatakan bahwa sungai itu mengalir di atas tanah. Jadi air itu mengalir bukan seperti sungai di tempat kita. Kalau sungai di dunia itu harus ada pelumbangnya, ada pelumbangnya sehingga air itu mengalir di situ. Tapi kalau sungai di surga tidak. Sungai di surga itu ya airnya mengalir begitu tanpa harus ada lubangnya, sehingga terlihat aliran-aliran sungai itu oleh orang-orang yang ada di surga tanpa harus dia melihat ke bawah. Itu semua hal yang di luar akal kita. Maka ujian kita adalah apakah kita beriman dengan sesuatu yang di luar akal kita atau tidak. Kemudian yang kedua adalah agar kita semakin termotivasi untuk terus beramal dan menjaga keimanan kita agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan dan amal salih, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu surga dan kenikmatannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nginjang dinten Jumat libur nggih. Kita mulai lagi insyaallah pada hari Sabtu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.